we will learn about recording in progress. Theoretical tools of public finance ya. Jadi ini adalah dasar-dasar teoritis ya dalam keuangan publik. Jadi you must understand about the supply demand ya curve ya, and elasticity of demand, elasticity of supply, and then that weight loss, etc. ya. Group 1 will present about the theoretical tools of public finance ya. Jadi ada yang namanya landasan teori, ada yang empiris ya. Theoretical is about the theory ya, about the it must be ya, I mean dasen ya, dasen it must be. Jadi yang ideal seperti apa sih teorinya? But empirical about the fact ya, the fakta. Sometimes there are gaps ya between theoretical and empirical ya. So the problem is that the theory must not be absolutely right ya. Tidak selamanya teori itu benar ya. Tapi bisa diperbaharui. Namanya juga social science ya. Social science itu, ilmu sosial itu berkembang. Jadi kalau kalian nanti di UTS kalau disuruh menjelaskan atau menyebutkan ya, kalian bisa menyebutkan atau menjelaskan dari berbagai perspektif teori ya. Dan teori-teori ini antar satu ahli dengan yang lain bisa tidak sama ya. Jadi bisa berbeda ya. Nah, group 1 will present about the theoretical tools of public finance. Please, group 1, silahkan kelompok 1 untuk share presentation. Sorry, sir, can you give me permission to? Oh yes, Albert ya? Yeah. Okay, Albert. Please, Albert, you can share your presentation. Make attention, please ya, everybody ya, and prepare for making question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, sir and friends. In this beautiful day, we are from Group 1 would like to explain our explanation about theoretical and empirical of public finance. Before we start our explanation, let me introduce our group members. Next. The first one is Abinsa, the second one is Adrian, that's me, and the third one is Albert, and the fourth is Alia. For the first topic of our discussion, I will let you take place. Okay, the first one, we can tell about the Markov. Next, please. The Markov is how many items do you want to buy out at the marketplace. It is curve that shows the quantity of good or item that's individual demand at each price. Obtained by finding the utility maximizing bundle at each price. Next, please. We can see at the curve A, we can see that if the CD quantity is 6 and the movie quantity is 16, then the price of the movies is 6. And if the CD quantity is 8 and the movie quantity, if the CD quantity is 6 and the movie quantity is 8, then the price of the movie is 8. And then if the CD quantity is 6 and the movie quantity is
12, the price of the movie is 8. And then we can see in the curve B, from the curve B, we can tell that the price and the quantity of goods demanded are the ratio of each other. When the price increases, the quantity of the goods demanded decreases. Less people will buy the products and vice versa. Next. Okay, we have talked about demand curve. So now let's talk about supply curve. Just like demand curve is the outcome of utility maximization by individuals. The supply curve is the outcome of profit maximization by firms. For example, we in the past economic subject, typically firms have only two types of input. The first one is labor or the workers, and the second one is the capital, such as machine and building. And we can consider a firm that produce movie, just like the example for the demand curve. Firm that produces movies have a function, may take the form where is the key is the number of movies produced, and the key is unit of capital, such as studio and set, and the L is unit for labor, or such as hours of acting time employed. There's a correction, there's no 1/2 in this function. And there is something that becomes a key point about supply curve is diminishing marginal productivity that occurs when using one more unit of input result in a smaller increase in total of output than the previous input. In this situation, total output is growing, but at a falling rate because the goal of the firm is to maximize its profit, which comes from the difference between revenue and cost. And the profit is maximized when the revenue from the next unit equal to the cost of producing that next unit. We have the graph for the supply curve. When the quantity of the when the quantity goes up, the price also goes up. And we have a equilibrium point. Market equilibrium occurs when supply and demand are equal and there is no tendency between the two. It's the point where the supply and demand curve meet or cross each other. Okay, next we talk about elastisitas harga, surplus konsumen, and produsen, and efisiensi sosial. Next. As we know, price is the value of goods, which is determined by money or other means of exchange worth, which must be paid for goods and services at a certain time in the market setting. And then, elasticity is the level of sensitivity of an economic phenomenon to change in other economic phenomenon that occur or the effect of price change on the quantity demand or offer. Elasticity is divided into three kinds. One, price elasticity is the percentage change in demand or supply of goods due to change in price. And then, two, cross elasticity means percentage change in demand due to a change in the price of another good. And then three, income elasticity is the percentage change in demand due to change in consumers' real income. And then the effect of a change in price causes a substitution effect and an income effect. The substitution effect is a person holds utility constant, a relative increase in the price of good will always cause an individual to choose less of that good. And then income effect is an increase in the price of a good usually cause an individual to choose less of the good he or she wants to buy because only afford to buy less of a good than before.
And then income effect encourage the occurrence of normal goods and inferior goods. Normal goods is demands for good increase when income increase. And then inferior goods is demand for goods falls when income increase. Next. And then now is a consumer surplus. Consumer surplus means the advantage for consumers from market trader for consumer goods is the amount that consumers can will actually pay minus the amount actually paid for the goods. Consumer willingness to pay depends on resources consumer. The consumer surplus area is located below the demand curve and above the equilibrium price. It means WXZ area is the color blue, or called willingness to pay. This is the value of consumers who consume goods above the price that must be paid for goods. If demand is inelastic, then consumer surplus increase. If demand is elastic, the consumer surplus decrease. Next. And then now surplus producent. It means the advantage for the producers is due to the amount of payment received by the seller when the market price is greater than the cost incurred to produce the goods. The producer surplus area is located below the equilibrium market price and above the supply curve. It means XYZ area, the red color, or called marginal cost. This is the profit the firm earns on all units sold at a price market. If the supply is inelastic, then the producer surplus increase. But if the supply is elastic, then the producer surplus decrease. Next. And then now efficiency social. Or that is called total social surplus. It means the net profit that society derives from all traders in the market. Social efficiency or social surplus is the total consumer surplus and surplus manufacturer on the market. The sum of consumer surplus and producer surplus is the maximization of competitive equilibrium. A price restriction on PR reduce quantity offer to QS and creates D plus E divided loss. Okay, next. We also talk about fundamental theorem of welfare economics. First fundamental theorem of welfare economics is the competitive equilibrium, where supply equals demand and maximize social efficiency. This theorem makes intuitive sense because social efficiency is created whenever a trade occurs that has benefit that exceed its cost. And then there's also deadweight loss. Deadweight loss is loss of producer and consumer surplus because the market is in equilibrium. This loss reduces the economy surplus, or we call social welfare, because it is not captured by one of the parties transacting in the market. In this case, is producer or consumer, or even the government. And that weight loss can be caused by taxes or maximum price that determined by government, and then there's the base price that also determined by government. Albert, ada kendala networking ya? Nggak bisa nyalain video ya? No, sir. I turn off my video because I'm presenting. I don't want to have a laggy on the share screen. Okay. Oh yes, please. Now we will talk about
the second fundamental theorem of welfare economics. Next. If the first theory focused on how efficiency, social efficiency could be achieved, the second theory is more focused on how the social welfare could be achieved. Next. It is said by Gruber that society could achieve the most efficient outcome if only the resources that are available in each individual could be distributed very well and freely traded. And this is the main part of the second theory of fundamental welfare social. Next. However, the real fact is society doesn't typically have this nice choice. Sometimes, as we know, there are so many people always wants more economic pie than having economic pie more distributed properly. And society most often face an equity efficiency trade-off. The equity efficiency trade-off is the choice between having a bigger economic pie or having a more fairly distributed pie. As we know, individual have a natural behavior of selfish, that human always wants more. Next. Next, I want to tell about social welfare function. Next. Social welfare is the prosperity level of the community, determined by how much is produced and how it is distributed. Social welfare function is a function that combines the utility function of all individuals into the whole social utility function. The utilitarian social welfare function maximizes the sum of individual utilization. And the Rawlsian social welfare function maximizes the utility of the lowest members of the society. Next. Next, please. And then we can choosing equity criteria. The social function reflects the different possibilities of equity criteria, including commodity egalitarianism. The principle commodity egalitarianism is the principle that the society shall ensure individuals to get their basic needs, despite being on the top of the income distribution point is irrelevant. And then equality of opportunity is the principle that the society shall ensure an individual to have an equal opportunity for success, which doesn't focus on the outcome of the choice made. Okay, finish. All right, sir and friends. There is all of our presentation for now. We would like to open a discussion for some critics, advices, or some question for our presentation. Okay, please, Restu, Aziz, Sebastian. Okay, thank you for the opportunity. Excuse me, in your presentation, you explain if dead weight loss or DWL is the decrease of social efficiency. And my question is, can you give me an example of what kind of public policies can cause dead weight loss and which curve is shifting? Thank you. The question about the WL, yeah, Restu. Yes, Good questions. Any others?
you can improve your value, ya, participation value in this event, ya. I mean, if you keep question, and then Ayub, ya, halo Ayub, can you hear me? Anas, Anas bisa Yes, sir. dengar suara saya? Nah, ini ya, nanti yang aktif dicatat ya, untuk dimasukkan di aktivitas ya, Siap, dari Restu tadi ya. Laksanakan, sir. Jadi silahkan ini ya, dimanfaatkan ya kesempatan untuk menambah poin ya di aktivitas, terutama di partisipasi ya. Ada lagi yang bertanya atau dijawab dulu? Siapa ini? Oke, Lutfi. Didi. Oke, Didi Anansa Lutfi. Silakan Didi. Lutfi. I want to ask what is the difference between normal goods and an inferior goods? Thank you. Oke, inferior goods and normal goods ya. Yes. Oke, good question. Any others? Ada lagi yang lain? Oke, sambil nunggu yang lain silahkan dijawab ya, Adrian dan teman-teman, Abinsa, Alia. Okay, sir. Excuse me, sir. We would like to have some time for our discussion to answer the question, sir. Yes. Can you understand about the question, Adrian? Yes, sir. I do. I mean, we would like to have some time for have a discussion for answering the questions. Don't do many time ya, please. I will answer question of Didi. Didi, okay. The question is, what is the difference between normal goods and inferior goods? The answer is, normal goods are a group of products whose demand increase when consumer income increase. Alias kalau misalnya permintaan naik, jadinya permintaan naik ketika income-nya naik. Contohnya itu kayak kebutuhan sehari-hari. Conversely, when consumer income falls, their demand also falls. Your daily necessity, such as soap, tea, clothes, coffee, are example of normal products. And then, inferior goods are goods whose demand will decrease as consumer income increase. Maksudnya itu ketika permintaan akan turun ketika pendapatannya naik. The example is flip-flops, sendal jepit atau swallow. Itu when people's income levels are low, the level of demand for these goods will be high. However, when the level of public opinion increase, the demand for these goods will decrease because people leave them and choose to buy other sandals of higher quality even at a higher price. Jadi ketika pendapatan itu naik, permintaan akan sandal jepit swallow itu akan turun. Dia akan pindah ke sandal yang lebih bagus. Mungkin yang lebih bermerek. Oke, halo Didi, Lutfi. Yes, very clear. Thank you, Alia. Okay. Welcome. Jadi inferior is not good quality ya. Then if there is the better substation, the people will choose the better substation ya. Okay, thanks a lot ya, Alia. Tadi pertanyaan pertama siapa ya? Which the first question? Restu, sir. Restu, okay. Please answer the Restu question.
Terus the question is about sorry, itu tadi pertanyaannya. Di DWL. Pertanyaannya contoh kebijakan publik yang bisa menyebabkan DWL. Oke, contohnya apa kebijakan publik yang menyebabkan DWL? Excuse me, sir. I will answer the question from Restu, sir. So the policies from government that causing dead weight loss is the TANF, sir. TANF means or bantuan sementara untuk kebutuhan keluarga. Without the TANF, the labor market is in competitive equilibrium at point X. The curve is between price of labor in the sumbu Y and in the sumbu X is quantity of labor. Izin share screen bentar, but Tadi kan ada kurva tentang DWL ya, bisa ditunjukkan itu, Adrian. iya, sebentar saya. Apakah sudah terlihat, Pak? So this is the answer for Restu's question. So the policy of government that causing dead weight loss is TANF, or temporary assistance for needy families. And if we translate to bahasa, it means bantuan sementara untuk kebutuhan keluarga. So without these TANF policies, the labor market is in competitive equilibrium at point X right here. And then the intersection of S1 and D1. So when TANF is introduced, the labor supply falls to point S2 right here in the red line, the first red line. And the market moves to a new equilibrium at point Y. And this is causing a dead weight loss of A plus B plus C and plus D and E. And when TANF benefits are reduced, the supply will increase to S3. And social efficiency will rise by A plus B and plus C. I think that's all, sir. Restu, hello, Okay. can you understand? Okay, I understand, sir. Thank you, very clear. I make addition ya. DWL created by the intervention of government ya to the market ya. Equilibrium is the equilibrium kan pertemuan ya antara supply and demand ya, antara penawaran dan permintaan, itu namanya equilibrium. Ya, kalau digambarkan di situ kan di X itu ya,
Nah, kemudian ada kebijakan nih di Y ini. Kenapa kok di Y itu ini ya? Misalkan pemerintah mengenakan pajak nih, sehingga harganya jadi naik. Nah, jadinya segitiganya paling besar itu ya kalau di Y ya, yang digambar. Ini gambar yang ditayangkan oleh Adrian ya, show by Adrian ya. And then pemerintah memberikan asisten ya to for needy family. Jadi memberikan kayak bantuan ya pada yang membutuhkan gitu ya, sehingga kurvanya turun. Jadi harganya jadi lebih murah. Nah, bantuan ini bisa berupa kalau di Amerika itu dia yang tadinya harganya mahal kemudian disubsidi pemerintah. Contoh di Indonesia itu adalah premium ya. Bukan pertama ya. Yang pertama itu enggak subsidi. Yang Pertalite ya, Pertalite. Pertalite itu kan dapat subsidi dari pemerintah. Harusnya harganya itu setara dengan pertama tapi diberi subsidi. Kemudian ada PLN ya, PLN juga dapat subsidi terutama yang di bawah 900 watt ya. Jadi ada ukuran, ada limitation ya batasannya. Nah, jadi DWL itu tercipta karena adanya intervensi dari pemerintah. Kalau tidak ada intervensi pemerintah, nggak akan ada DWL. Namanya deadback loss ya. Maka di situ adanya inefisiensi. Jadi menurut Adam Smith, you know Adam Smith, who is he? Adam Smith is the father of economics. Ya, the father of economics ya, bapak ekonomi ya, yang mencetuskan adanya supply demand. Jadi menurut Adam Smith itu kalau pemerintah turut campur justru menyebabkan tidak efisien. Karena apa? Karena menimbulkan DWL tadi. Nah, deadback loss yang segitiga itu kan hilang. Ya. Jadi kalau adanya pajak itu kan itu mengurangi ini ya surplus konsumen ya. Misalkan PPN-nya jadi nambah, harganya jadi naik. Nah, itu kan surplus konsumennya jadi berkurang. Nah, surplus produsennya kalau PPN kan dialihkan kepada pembeli ya. Jadi kalau sifat dari pajak pertambahan nilai itu yang menanggung beban pajak akhirnya pembeli atau konsumen akhir. Jadi harganya lebih mahal. Produsennya kalau dia tidak ini ya nggak akan ini. Cuma nanti muncul segitiga itu yang DWL itu ya. Nanti kita di next study ya, di pertemuan berikutnya kita study about the to count the DWL ya, untuk menghitung DWL itu ya seperti apa ya. Nah, but in this event, in this learning, ya untuk sementara cukup ya. Jadi DWL muncul karena adanya government intervention atau intervensi dari pemerintah. Begitu ya, restu ya intinya ya, sehingga mempengaruhi harga. Harganya berubah karena ada intervensi pemerintah. Kebijakannya seperti apa? Tadi pajak. Ini untuk pemberian temporary assistance for needy families. Subsidi ini ya, sebenarnya lebih ke subsidi. Jadi subsidi pun juga bisa mempengaruhi DWL. Begitu ya, restu ya. Bagus pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Any other else? Ada yang lain? Rahmaninda, Vigneswari, please. Thank you, sir. I want to ask about egalitarianism is a tendency to think that people should be treated equally on any dimension, such as religious, political, etc. And we know that there is also a principle called egalitarianism commodity. Based on that principle, what should the government do for the welfare of the people? Okay, please, Rowan, to answer the question. Good question, ya, Rahmaninda. Thank you, sir. You're welcome. Okay, I want to answer the Rahmaninda question. The question is, bagaimana pemerintah memaksimalkan dari prinsip komoditi egalitarism. Dari prinsip ini, intinya tuh prinsip komoditi egalitarism itu
kalau misalkan kebutuhan dasarnya udah terpenuhi, maka distribusi pendapatan tidak diperlukan lagi. Nah, maka peran pemerintah yang harus dilakukan ya pemerintah harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya terlebih dahulu seperti tadi yang disebutkan bantuan sementara seperti itu. Oke, Rahma, apakah Rahma Ninda, Vigneswari, apakah clear? Jadi di prinsip itu tuh yang harus dipenuhin tadi kebutuhan dasarnya gitu ya baru. Yes, kalau kebutuhan dasarnya udah terpenuhi, maka distribusi pendapatan tidak diperlukan lagi. Prinsipnya seperti itu. Oh iya, makasih Binsa. Oke, saya tambahkan sedikit ya, just a bit ya. Egalitarian, it's mean that every people can consume any goods ya and services ya from government. Jadi setiap orang itu mempunyai hak yang sama ya untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang disediakan. Jadi seperti kemarin ada kelangkaan minyak goreng ya, saya nggak tahu di mana ya, di Indonesia lah ya, di negara kita. Nah, ini kan menimbulkan gejolak ekonomi ya. Jadi seolah-olah yang punya minyak goreng yang bisa mengkonsumsi gorengan misalkan begitu ya, sehingga yang tidak punya minyak ya akhirnya dibuat dengan cara yang lain. Nah, di sini peran pemerintah itu menyediakan kebutuhan pokok. Jadi kalau kebutuhan pokoknya ini sudah terpenuhi, dianggap sudah egaliter ya. Egaliter itu sama semua. Jadi di hadapan publik, di hadapan pemerintah, publik itu punya hak yang sama. Tidak ada istilahnya itu diskriminasi, sehingga tidak perlu adanya distribusi. Tapi kalau ada yang mampu, ada yang enggak, nah, ada yang misalkan di Indonesia ini masih di daerah tertentu, di situ kelangkaan dan di situ berlebih, maka perlu distribusi kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan yang kelebihan itu kepada yang kekurangan. Nah, ini salah satu fungsi dari pajak demikian juga ya. Jadi kenapa yang besar penghasilannya ditarik PPh-nya lebih gede dibandingkan dengan yang kecil ya. Nah, kemudian kenapa kok ada transfer ke daerah ya? Jadi ada ini ya, hubungan keuangan pusat dan daerah. Ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk mendistribusikan uangnya ke daerah ya, melalui dana alokasi umum, ya, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, kemudian dana khusus untuk Jogja ya dan Papua ya, untuk daerah istimewa. Nah, itu kebijakan seperti itu adalah digunakan untuk mendistribusikan ya, agar daerah-daerah itu tidak terjadi gap yang sangat mencolok ya. Jadi kalau di Australia ya, saya 2 years ya, over there ya, di Australia 2 tahun di sana itu, there is no gap between one state and other state ya, di negara bagian satu dengan negara bagian yang lain, nggak ada gap yang ketimpangannya nggak jauh begitu, artinya nggak ada yang satu miskin ya, satu kaya banget, nggak ada. Termasuk rumah itu di sana diatur ya. Rumah itu kalau di Canberra itu nggak boleh tingkat ya, jadi ada aturan. Ya mungkin karena wilayahnya aja luas ya, satu benua. Di ini hanya penduduk Australia waktu itu 31 juta ya. Indonesia berapa ya? 270 juta. Australia itu kan benua ya. Jadi kalau penduduknya sedikit, maka wilayahnya luas, kenapa harus ditingkat ininya gitu ya. Sini ya. Baik, jadi gitu ya, Rahma Ninda ya, tambahan dari saya ya, Vigneswari. Yes, terima kasih. You're welcome. Any others? Silakan, ada lagi yang lain? Saya share. Okay, please. Imam. Ramadan, Imam. Okay. I want to ask about equity efficiency trade-off. In this theory, people can choose a larger economic pie or an even economy. From your point of view as government, which would you choose between the two trade-off, between the two kind of trade-off, economic
with a larger economic pie or uneven economics? Thank you. Okay, please answer. Let me explain it in bahasa. Soalnya tadi udah dijelasin sebenarnya dalam bahasa Inggris, cuma mungkin agak ribet. Jadi tadi kan Imam nanya terkait pandangan dari sisi pemerintahan untuk equity sama efisiensi trade-off. Nah, equity efisiensi trade-off ini sebenarnya trade-off pilihan antara dua pilihan, di mana pilihan pertama itu untuk memilih economic pie, kue ekonomi yang lebih besar atau kue ekonomi yang lebih merata gitu, lebih merata secara adil. Nah, economic pie di sini maksudnya ini resources atau sumber daya. Tadi balik ke inti pertanyaannya, dari sisi pemerintah itu mana yang lebih bagus? Nah, kalau dari sisi pemerintah pastinya itu harus ke economic pie yang lebih merata atau sumber daya yang lebih merata. Karena kayak yang udah dibahas sebelumnya, Gruber bilang kalau kesejahteraan sosial itu dapat dicapai hanya jika sumber daya yang ada pada setiap individu itu harus dibagikan secara merata dan secara adil dan dibiarkan berdagang secara bebas. Nah, jadi jawabannya yang lebih merata. Kira-kira seperti itu, Imam. Oke, thank you Adrian. Oke, ini bagus ya pertanyaannya ya, Ramadan Imam ini ya. Jadi intinya kalau antara equity sama efisiensi, yang ditamakan equity dulu ya. Jadi economic P itu kayak kue ekonomi lah. Kalau ekonominya kuenya banyak, besar, melimpah, bagi-bagi, nah kemudian revenue-nya melampaui target, itu bisa equity-nya itu lebih ditekankan di sana. Namun dalam praktek, apakah setiap target pajak itu tercapai? Tidak juga ya. Tahun 2021 kemarin tercapai nggak ya target pajak kita? Ada yang tahu? Apa? Tercapai, Pak. Tercapai, Pak. Tercapai ya target tahun 2020? Setahu saya nanti cek ya. Tapi secara nasional, karena ada target pajak sama target PNBP ya. Jadi revenue kalau nggak tercapai dia pasti akan namanya kebijakannya efisiensi. Maka pemerintah bisa menggunakan take money policy ya atau kebijakan untuk pengetatan uang ya supaya cukup anggarannya. Apalagi di masa pandemi ya. Yang kemarin tahun 2021 sempat ini ya pandeminya COVID kan banyak dialokasikan untuk penanganan kesehatan ya dan sosial, bantuan sosial ya. Sehingga anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk aset, untuk misalkan membeli kendaraan, kemudian perjalanan dinas, terutama perjalanan dinas itu langsung dipotong ya. Anggarannya perjalanan dinas tidak boleh, apalagi ada larangan ya supaya nggak melakukan perjalanan dinas. Kalau bisa online, kenapa harus perjalanan dinas? Ya, itu namanya kebijakan efisiensi ya. Jadi antara equity dan efisiensi memang lebih diutamakan equity-nya ya. Jadi supaya merata, dibagi sama gitu ya. Makanya di Australia, saya 2 tahun di Australia itu saya amati ya. Kenapa di Australia kok nggak ada orang miskin ya? Ternyata kebijakan pemerintah, setiap ada yang tidak bisa kerja, diberi fasilitas untuk bekerja. Kalau dia memang disabilitas, nggak mampu kerja, dikasih subsidi itu. Jadi mereka nggak kerja dapat uang. Nah itu ya, 25% anggaran mereka itu untuk welfare, untuk kesejahteraan ya. Kita 20% untuk pendidikan ya. It is different ya between Indonesia and Australia. Focus of budget. Jadi fokus penganggarannya udah beda. Jadi pemerintah Australia ini lebih condong kepada Gruber ini. Jika suatu negara economic pie-nya itu dibagi sama rata, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin, maka kejahatan akan turun dengan sendirinya. Jadi kalau orang kaya semua, untuk apa korupsi ya? Untuk apa mencuri? Karena apa? Sudah tercukupi. Di Indonesia beda deh ya. Mohon maaf, di Indonesia tuh 270 juta ini masih banyak di bawah garis kemiskinan.
Kalau di Australia itu income per kapitanya tinggi dan masyarakatnya sejahtera karena apa? Dicukupi oleh negara. Negara itu concern untuk itu. Makanya kejahatannya rendah di sana ya, termasuk tingkat korupsinya rendah. Nah ini PR buat kalian ya, kalian kan dituntut untuk memikirkan negara kita ya, bagaimana supaya sejahtera ya rakyat Indonesia ya. Baik, terima kasih ya. Tadi bagus tadi pertanyaan dari Ramadan, Imam Mahdi. Mohon dicatat ya, Ayub ya, di tambahan aktivitasnya, Anas, ada Ayubi. Siapa? Baik, any other else? Silakan, ada yang lain? Thank you, sir. Johan, please Johan Sibarani. Thank you, sir. Tadi kan udah di-explain Mr. Subagio about PPN. Nah, we know the recent news about our nation itu adanya PPN di increase PPN itu ditingkatkan menjadi 11 sen ya untuk mulai pertanggal 1 April bulan depan gitu ya. Nah, well even though not all items are affected, but it will definitely have an effect gitu. Nah, the question is, kita tahu kan bahwa kita itu masih dilanda atau masih di era COVID gitu. Jadi kemampuan atau daya beli masyarakat itu sebenarnya masih lemah gitu. Nah, kalau misalnya PPN ditingkatkan gitu, nah itu pasti bakal mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga misalnya gitu. Nah, it will be a discussion mungkin ya, mau nanya pendapat ke kelompok, apakah kebijakan itu gimana sih sebenarnya, apakah itu efektif dan dampaknya apa, apalagi terutama ke itu daya beli masyarakat. Pasti kayak orang itu pasti bakal mikir lagi nih kalau misalnya mau beli barang yang itu dikenakan tarif PPN tadi. Itu Pak, sorry aku campur bahasanya. Oke, good question ya. Ini apa sih dasar pertimbangan pemerintah menaikkan PPN ini dari 10 ke 11 ya per April. Nanti ada lagi naik 12% lagi tuh. Per kapan lagi tuh ya, kalau nggak salah ya, Johan. Ini apa sih dasar pertimbangannya? Ya, mengapa pemerintah menaikkan tarif PPN ini? Kemudian bagaimana hubungan dengan keuangan publik ini ya? Nah, silahkan ditanggapi ya, nomor 1. Jadi siapa yang belum jawab ya? Adrian ya? Albert sudah ya? Alaya sudah ya? Abinsa sudah belum Abinsa? Sudah, Pak. Oke, Alaya juga sudah? Udah, sir. Adrian? Sudah? Sudah. Sudah semua ya? Oke, kalau gitu saja yang jawab ya. Daripada kalian lama saling menunggu ya. Boleh ya? Adrian ya? Saya izin ya. Baik, ini pertanyaan bagus ini ya, Johan ya. Iya, Pak. Begini, dasar pertimbangan. Kalau PPN itu kan yang bayarkan konsumen akhir ya, Johan. Konsumen akhir itu yang menanggung pajak. Produsen sebenarnya tinggal ini aja, cuman kan harganya jadi mahal. Nah, karena Indonesia ini lagi butuh untuk revenue ya. Ada yang tahu utang kita tuh tahun 2021 kemarin berapa ribu triliun? Ada yang tahu utang kita berapa? Utang pemerintah ya. Berapa ribu? Kalau saya lihat kurang lebih 415 miliar. 415, kok sedikit sekali? Dirupiahkan ya, itu bukan dolar. Oh iya, ini masih US dollar, Pak. Nah, US dollar, coba dikalikan 14.000 deh, berapa, Johan? Oke, Pak.
488,9 triliun. Sekitar segitu. 100. Kayaknya masih kurang ya. Itu dari mana sumbernya, Yohan? Ini Pak, Mungkin ini 6.713. Nah, gitu 6.000 ya. Gimana Randy? Ada? nggak mau jawab yang sekitar 6.000 gitu misalnya. Benar, 6.000 sekian ya. 6.000 triliun, penduduk Indonesia berapa? 270 juta ya sekarang ya. Seandainya ini ya, seandainya seluruh rakyat Indonesia patungan ini penduduknya suruh bayar, per orang dikenakan biaya itu berapa itu? Per orangnya. 6.000 triliun dibagi Mungkin 200. sekitar 22 jutaan ya. Nah, 22 jutaan ya. Jadi kalian itu sadar enggak kalau kalian itu punya utang ya 22 juta ya, lahir ceprot ya, lahir ke dunia, nah, itu ya. Itu udah punya utang tuh segitu ya. 22.000. Wah, gila banyak banget ya. Nah, salah satu kebijakan dalam menaikkan tarif ini kan untuk meningkatkan revenue ya, pendapatan. Ini untuk mengurangi utang. Intinya begitu ya, Yohan ya. Jadi supaya menutupi spending atau expenditure. Jadi kalau di dalam state budget ya, anggaran negara itu yang ditentukan dulu kan expenditure-nya ya, spending-nya ya, revenue belakangan. Nah, untuk menutupi spending atau revenue, spending atau expenditure, maka harus dibutuhkan revenue yang banyak. Nah, ada salah satu kebijakan revenue adalah menaikkan tarif pajak tadi. Begitu ya, Yohan ya. Jadi kalau kita belanja ya, mohon maaf, ada yang pernah ke Starbucks? Ada yang pernah belanja kopi di Starbucks? Kalian nggak tahu apakah sudah ada yang pernah? Kadang-kadang mahasiswa itu sayang ya uangnya buat beli kopi Starbucks, ngapain mahal-mahal gitu ya. Nah itu di situ itu kena pajaknya itu berlipat, kena PPN, kena pajak ini restoran, jadi double. Udah pajaknya double, sewa tempatnya mahal. Mengapa harga kopinya mahal? Karena harus menanggung beban tadi. Bagi orang yang punya uang, ya, nanti kalian mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu punya istilahnya financial freedom ya, kebebasan keuangan lah ya. Itu harga segitu mah murah saja ya. Satu kopi 70.000 misalkan ya. Nah, itu enggak terlalu mahal lah. 50.000, padahal kalau di luar mungkin 5.000 ya. Tapi bisa di Starbucks bisa 10 kali lipat ya harganya. Walaupun taste-nya beda katanya ya. Kalau di Starbucks itu nggak tahu kenapa enak gitu ya. Ada ininya katanya. Tapi yang jelas kalau untuk orang yang kaya segitu tuh nggak ada masalah gitu ya. Orang yang miskin ya nggak mau. Jadi ada pangsa pasarnya sendiri. Nah, bagi orang yang kaya, apapun harga itu murah saja ya. Nggak ada kesulitan karena mampu beli. Bagi orang yang miskin, mungkin ya harga kopi, bukan Starbucks loh ya, di warung itu cukup mahal. Mungkin ya, jadi pandangan itu tergantung dari kemampuan masing-masing. Jadi waktu saya di Australia, saya tahun 2012 tiba di Sydney ya. Kemudian dijemput ya, saya juga heran, ada tulisan saya, Subagio, University of Canberra, itu saya ternyata dijemput gitu ya. Hebat banget ya, LO-nya ya. Jadi saya itu tiba di Bandara Sydney, nggak usah, ini ternyata di situ udah ada ini, sambil ada tulisan nama saya, gede banget itu ya, University of Canberra. Jadi saya ini terus dijemput, dibawa ke University of Canberra. Di sana ketemu dengan liaison officer-nya ya, LO-nya. Kemudian kemudian dicarikan tempat ya, saking baiknya. Jadi saya itu berkesannya kuliah di Canberra ya, di Australia itu dari awal sampai akhir, sampai di sana itu dibantu ya, disupport. Ini beda dengan kalian ya. Kalian datang ke kampus kan, datang aja gitu kan, nggak ada yang jemput kan, nggak tahu ini dari kampus nggak ada yang ini ya. Udah kalau mau kos silakan cari sendiri. Di sana dicarikan ya, dicarikan beberapa alternatif. Kemudian saya minta, is there student from Indonesia? Oh yes, of course. Banyak studentnya dipanggil-panggil nih. Ini ada datang Subagio nih dari Indonesia. Datanglah teman-teman ke situ. Nah, yang sama-sama, yang kakak kelas ya,
dia membantu ya untuk mencarikan tempat. Udah tinggal di tempat saya aja sementara gitu ya. Sebelum ini saya belum ada tempat, nanti saya cariin gitu. Jadi saya sementara tinggal di kakak kelas ya, di tempat Pak Adi Budiarso ya. Sekarang Pak Adi Budiarso itu kapus ya, dokter ya, Dokter Adi Budiarso, belum ada S3. Nah itu sampai sedemikian itu baru kemudian dilepas. Nah udah jadi sampai termasuk kuliah di sana ya, ada kendala akademik apa itu dibantu. Ada namanya konseling ya, unit konseling itu kalau di Indonesia kayaknya ada permasalahannya di sana enggak. Nah, jadi kaitan dengan pertanyaan Johan tadi ya, untuk saya di Canberra itu ya, kan sempat kerja ya, jadi cleaner ya. Pajaknya besar sekali ya, Johan, 25% ya. Jadi saya dapat satu hari kan 4 jam ya, 4 jam itu kemudian saya per jamnya itu dihargai $21 ya. $21 itu ya kalau dikalikan 10.000, 210.000 ya. Dipotong 25%, jadi sekitar saya dapatnya sekitar $16. Jadi intinya ada potongan pajak yang gede. Nah, itu ternyata untuk membiayai itu ya. Walaupun akhirnya dikembalikan ya, Johan ya. Sebelum pulang ke Indonesia saya klaim tuh tax return itu ya. Tax return itu pajak yang saya bayar tadi, tax return-nya dikembalikan ke pembayarnya. Karena apa? Saya dianggap student, dianggap di bawah PTKP ya. Kalau di KTK kan penghasilan tidak kena pajak. Kalau di sana setiap penghasilan apapun langsung dipotong pajak. Jadi mekanismenya beda. Di Indonesia kan ada ininya ya. PP pasal 21 dia tarifnya pasal 17 yang sekian sampai sekian gitu ya. Bisa nanti di akhir tahun dilaporkan bisa kurang bayar gitu ya, atau lebih bayar atau nihil gitu ya. Nah, kalau di Australia itu langsung dipotong pajak, akhir tahun saya mau pulang ke Indonesia, saya klaim gitu ya, dapatnya 3.000 ya, 3.000 sekian, $3.000 ya. Itu kalau dikurskan 30 juta ya, karena $1 Australia kan 10.000 ya. Jadi saya pulang ke Indonesia tuh malah dapat tax return itu 30 juta tambahin ya banyak sekali ya manfaatnya ya, jadi keuntungannya. Jadi negara yang makmur kayak Australia itu ternyata pajaknya besar ya, dan itu untuk membiayai ini ya. Jadi mereka subsidi silang yang nggak mampu diberi subsidi oleh pemerintah, yang namanya sosial tadi ya, Pak. Nah ini mungkin patut buat kajian kalian ya nanti di KTTA, KTTA udah ditentukan ya, kalian udah buat ya. Mungkin skripsi mungkin ya, skripsi kalau di 4. Ini bagus, menarik ya. Bagaimana sih kebijakan perpajakan yang bisa memberikan dampak yang positif ya bagi bangsa kita ya. Bagus tadi Johan, terima kasih ya. Begitu ya, semoga bisa menjawab ya Johan. Intinya. Saya mohon maaf ya kalau saya singgung tentang studi saya di Australia ya, bukan untuk membanggakan kuliah saya di sana, bukan ya. Untuk memotivasi kalian ya. Saya tuh berharap ya kalian tuh semuanya tuh bisa kuliah di luar negeri lah. Makanya saya dorong ya in English ya, in this class gitu ya. Supaya apa? Improve your English massively. Jadi supaya meningkat bahasa Inggris kalian. Because English is very crucial ya. Jadi sangat penting bahasa Inggris itu supaya kalian bisa kemana-mana gitu ya. Saya waktu ke Arab Saudi, I cannot speak Arabic language ya, but some people of Arabic people can speak English ya. Jadi ternyata orang-orang Arab juga pintar bahasa Inggris ya. So we don't have barrier ya about the language ya. Baik, begitu ya. Ini Muhammad Fajar sama siapa ini temannya? Di kantor ya? Iya, lagi di kantor, Pak. Oke. Ini sama-sama ini ya PKL ya di sana ya, Fajar ya? Iya, sama-sama dipakai. Oke. Sesama teman harus saling support ya, membantu ya, yang akur ya. Jangan sampai berantem ya. Satu musuh itu terlalu banyak ya. 1.000 teman kurang, perbanyak teman. Intinya begitu ya, Fajar ya. Baik. Ya, benar. Salam buat temannya ya. Oke, siap. Ya, anything else? Silahkan ada mau bertanya lagi terkait dengan Gruber chapter 2 atau yang isu-isu yang lainnya tentang negara kita ya. Izin bertanya, Sir. Oke, silahkan, Randy. Ini aksin bahasa. Mungkin ini materinya sedikit ke materi yang kemarin ya, Sir. Kemarin kan
ada cara pemerintah ada beberapa cara pemerintah dalam melakukan intervensi, di mana salah satunya subsidi. Tadi juga udah Bapak singgung sedikit dalam menjawab pertanyaannya Restu yang direct weight loss itu, di mana kan subsidi ini kan alokasi dananya banyak ya Pak dari pemerintah subsidi. Nah, tapi subsidi yang umum ada di masyarakat itu tuh kan tujuan subsidi itu untuk masyarakat menengah ke bawah ya Pak. Nah, tapi umumnya penggunaan subsidi itu tuh digunakan juga oleh masyarakat menengah ke atas Pak. Kayak misalkan gas LPG 3 kilo, terus juga kayak penggunaan listrik yang tadi yang Bapak sebut ada batasan berapa persen tuh masih digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Nah, kan itu membuat pengalokasian subsidi ini menjadi tidak efisien ya Pak. Tapi juga untuk meminimalisir hal tersebut itu kayak sulit gitu Pak pemerintah. Kayak mau mantau sehari 24 jam tuh rasanya sulit. Nah, itu ada nggak sih Pak, menurut pendapat Bapak, upaya untuk mengoptimalkan penggunaan subsidi untuk dialokasikan secara tepat gitu Pak? Makasih banyak Pak. Bagus ini ya pertanyaannya ya. Ini sebenarnya sudah melalui riset yang mendalam ini tentang subsidi ini. Banyak subsidi yang tidak tepat sasaran ini. Orang yang menikmati subsidi yang tadi disampaikan oleh Randy ya, ada subsidi listrik, ada subsidi BBM. Tadi yang menikmati ternyata bukan orang miskin, siapapun bisa. Nah, kan nggak bisa dikontrol juga ya. Jadi kalian yang punya mobil ya, saya nggak tahu di antara kalian ada punya mobil apa tidak ya, mudah-mudahan ada ya. Kalau merasa kaya ya nggak usah beli Pertalite lah ya, pakai Pertamax aja lah minimal gitu ya. Saya kalau ke pom bensin itu kalau di ini saya biasanya pakai Pertamax ya untuk biar yang dapat subsidi yang tepat sasaran. Termasuk listrik ya. Listrik saya nggak mau yang dapat subsidi ya minimal 1.300 misalkan begitu ya. Nah ini memang ini ya kadang-kadang mohon maaf ya orang Indonesia ini kayaknya tipikal ya kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu ya. Kalau ada yang disubsidi, kenapa ini? Bahkan subsidi, mohon maaf ya, bansos ya, Randy ya, itu kan nggak semuanya yang terima tuh orang-orang miskin. Bahkan orang yang miskin itu nggak terima, yang terima mohon maaf, ada yang saudaranya kepala desa atau lurah, gitu ya, ada yang saudaranya pengurus RT. Jadi mereka-mereka yang dikenal, bukan orang yang membutuhkan, yang dapat bantuan sosial ya, baik sembako maupun yang uang ya. Kan ada uangnya juga ya, kalau nggak salah per bulan 300.000 atau 600.000 gitu ya, yang untuk yang membutuhkan itu ya. Nah itu yang menerima justru mohon maaf bukan orang-orang yang sebenarnya yang seharusnya menerima gitu. Nah ini memang perlu ini ya istilahnya itu pengendalian ya. Walaupun sebagian besar katanya sudah ada ditertibkan ya. Jadi kalau dia memang orang mampu ya nggak terima bantuan. Saya sendiri malu ya kalau saya terima itu ya. Saya waktu kuliah di STAN, saya dapat terima tunjangan ikatan dinas ya. Waktu itu ada orang yang ngasih zakat ya, ngasih zakat ke rumah. Memang rumah saya itu rumah ibu ya waktu saya pulang ke Diri ya, ada zakat fitrah. Kemudian saya bilang ke ibu, Bu, ini kita kayaknya sudah nggak berhak menerima zakat lagi ya. Bagaimana kalau uangnya itu kita salur, beras-berasnya ya kita salurkan kepada yang membutuhkan. Di belakang itu ada yang nggak terima, orang yang nggak dikenal gitu ya. Karena memang rumah saya kebetulan dekat dengan jalan raya, tapi di belakang itu ada dekat belakang rumah itu lebih miskin daripada keluarga gitu. Akhirnya ibu bilang, ya harus kasih ke sana aja yang lebih membutuhkan gitu. Jadi bukannya saya ini ya, bukan saya merasa kayak memang waktu itu orang melihat dari luarnya ya, karena rumah ibu kan dari bambu ya, dari gedek lah istilahnya. Sebelah-sebelahnya udah rumah bagus-bagus, mewah, gitu intinya kaya. Dan rumah dari gedek dari rumah ibu itu memang kelihatannya rumah miskin ya. Tapi saya bilang ke ibu ada yang lebih miskin yang nggak terima zakat ini kita salurkan aja ke mereka ya Bu. Nah, ya alhamdulillah itu ibu berkenan ya. Jadi saya ganti dengan uang seperti itu. Termasuk di Australia ada charity gitu ya.
Di charity itu, saya awal-awal memang mau terima ya. Karena saya kan nggak tahu ya. Mas Bagio, ayo kita ini ada charity itu kayak ini ya, ada roti gratis, roti gratis gitu ya di sana. Dapatlah ini. Jadi kalau jam sekian sampai jam malam itu pada antri orang Indonesia itu yang ini. Lama-lama saya malu ya. Habis itu saya diajak lagi ke situ, enggak lah aku beli aja gitu ya. Bukannya ini karena saya udah mampu gitu merasa ini berapa sih roti gitu ya, enggak terlalu. Jadi yang di situ tuh orang-orang pendatang yang banyak ikut antri yang dapat makan roti gratis begitu di sana. Jadi ini kalau kalian merasa cukup ya sudah mampu ya jangan menikmati subsidi itulah. Ini memang bagus nih Randy ini. Jadi nanti mudah-mudahan ada yang ngambil skripsi ya tentang subsidi ini ya yang nggak tepat sasarannya. Termasuk subsidi kereta api ya. Jadi yang subsidi kereta api itu yang ekonomi itu disubsidi oleh pemerintah itu. Makanya saya nggak pernah naik ekonomi lagi ya sejak tahu itu disubsidi ya. Memang murah banget ya. Jadi saya naiknya ya eksekutif gitu ya. Bukan karena ini ya alhamdulillah sih ada gitu ya rezeki gitu ya. Nah kalian pun kalau dulu mahasiswa saya naik kereta api naik ekonomi ya. Karena memang belum punya penghasilan waktu itu ya. Ya menurut saya itu wajar. Jadi saat dimana kita merasa cukup, merasa istilahnya Tuhan karuniakan kelebihan ya kita nggak usah mengambil hak orang lain lah. Dulu kalau ada uang di jalan itu ya waktu saya mahasiswa masih belum kerja itu saya ambil saya pakai buat makan ya. Sekarang kalau ada uang di jalan itu kalaupun saya ambil saya serahkan ke misalkan ke kotak masjid, kotak amal gitu ya, atau ke panti asuhan. Jadi nggak saya ambil ini bukan hak saya lagi. Jadi ada perbedaan begitu ya. Jadi perasaan itu harus kalian tanamkan ya sejak sekarang ya. Biar kalian punya empati kepada yang lain gitu ya. Dan kalian nggak usah takut ini ya. Tuhan kan udah ngasih namanya rezeki itu kan udah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Lauh Mahfuz itu udah tertulis di sananya. Jadi udah ditentukan. Jadi kalau kalian ditarget dikasih jatah sekian ya nanti akan sekian. Jangan korupsi ya. Korupsi itu mengambil rezeki orang lain dan mengambil rezeki belum pada waktunya. Udah di jatah sekian diambil duluan, belakangan nggak dapat gitu ya. Mohon maaf ini saya kalau berbicara tentang rezeki yang dikaruniakan Tuhan ini ya, kita harus syukuri ya. Kalau kita bersyukur itu ada aja gitu ya rezeki yang lain gitu ya. Alhamdulillah dimudahkan gitu ya. Tapi kalau kita ingkar ya segitu-gitu aja, akhirnya malah nggak dapat lebih ya. Ada yang kenal dengan Gayus? Tahu nggak Gayus itu sahabat saya ya waktu di 4 ya. Gayus itu seangkatan sama saya. Itu teman saya di 4 ya. Pintar ya, cerdas. Tapi karena kecerdasannya itu korupsinya itu gila-gilaan ya. Mohon maaf, Gayus itu bisa melibatkan pengacara jadi tersangka, jaksa jadi tersangka ya, yang menuntut dia itu, hakim bisa disuap, petugas imigrasi ya, bisa lihat tenis itu ya ke Bali, bisa jadi namanya Sony Kuncoro ya, itu sampai sedemikian ya karena uangnya banyak. Habis itu di sidang dia dikenakan 4 dakwaan, yang tadinya cuma 8 tahun. Tapi karena ada 4 dakwaan yang tadinya cuma tindak pidana pencucian, akhirnya kena tindak pidana korupsi. Korupsinya 2 lagi, tentang gratifikasi dan suap. Kemudian tindak pidana keimigrasian. Akhirnya kumulatif hukumannya 30 tahun. Sampai sekarang belum keluar itu. Habis uangnya. Keluar dari penjara belum tentu bisa dapat kerjaan yang bagus. Karena apa? Ada cap koruptor itu ya. Nah ini patut disayangkan. Padahal, aduh, kalau itu masa depannya bagus banget kalau nggak korupsi itu Gayus itu, karena dia cerdas, pinter ya, di 4 gitu ya, akuntansi lah. Mungkin sekarang udah kepala kantor, teman-temannya udah pada kepala kantor ya. Jadi sahabat-sahabat saya di 4 itu udah jadi eselon 3 ya, sebagian malah eselon 2 setara. Begitu ya, tadi dari Randy ya, bagus ya. Makasih Randy sudah mengingatkan. Ada lagi yang mau tanya, mungkin jelas question kalau ada ya. Izin Pak. Oke, silakan Pak Yes. Let me ask in bahasa. Menyambung pertanyaan dari Randy tadi Pak, yang tentang subsidi. Saya rasa cukup menarik sih Pak kalau bahas subsidi. Saya mau tanya tentang program prakerja kalau boleh Pak. Oke.
Gimana, Bro? Bukan saya maksudnya apa atau apa, Pak. Cuman mau diskusi aja gitu, Pak. Karena bercermin dari penerapannya juga di daerah saya gitu, Pak ya. Jadi ya kita tahu lah prakerja itu sekarang kan segalanya itu udah melalui daring ya Pak ya. Daftarnya dari online juga, pelatihannya nanti dikasih dari daring kan gitu. Nah, sementara Pak di daerah saya itu terus terang aja itu belum semua ada punya gadget yang bisa koneksi ke internet. Juga internet di sana itu masih kurang banget gitu Pak, cuman Telkomsel yang dapatnya full gitu. Nah, jadi kalau menurut saya prakerja itu kalau di beberapa daerah yang kayak di daerah saya itu kurang tepat sih Pak penerapannya, malah jadi wadah untuk orang-orang nyari untung gitu Pak, ondong-ondong nyari untung kalau di daerah saya gitu. Karena ini Pak Yes, daerah mana? Kamu Pak Yes? Di Kabupaten Aceh Tenggara Pak. Aceh ya, oke, betul nih. Itu tuh kalau Bapak tahu dataran Gayo, dataran Gayo luas yang kopi-kopi Gayo itu, nah terusannya itu daerah saya Pak, Bukacane. Itu jadi agak-agak apa gitulah Pak ya. Nah itu tuh, jadi waktu kemarin saya KKM itu di kampung Pak, jadi saya sempat datang tuh ke kepala desa di sana itu. Nah jadi kepala desanya itu ini apa namanya, kerjaan sehari-harinya itu jokiin, bahasanya itu jokiin penduduknya itu daftar prakerja gitu Pak. Karena yang ada komputernya itu cuma di kantor itu gitu. Masyarakat penduduk-penduduknya itu nggak punya. Karena mayoritas di sana itu emang petani gitu Pak, emang petani, buruh kuli gitu Pak. Maaf ngomongnya kayak gitu. Nah jadi kerjaan si sekretaris desanya, kepala desanya yaitu ngumpulin KTP penduduknya, ngumpulin nomor penduduknya, daftarin ke prakerja dia itu. Nah, yang saya kasihannya itu Pak, gini, itu kan nanti ujung-ujungnya bakal dicairin tuh, bantuan prakerjanya. Nah, jadi misal bantuan prakerjanya itu ada 1 juta, nggak semua 1 jutanya itu bakal dikasih ke penduduknya. Dipotong dulu sama di ininya itu, dan kasihannya itu Pak, yang sampai ke penduduknya itu saya dengar cuma 200 Pak. 800-nya itu masuk ke orang itu gitu. Makanya kasihan gitu Pak. Saya lihatnya. Tapi ya kalau tanya-tanya ke penduduknya, mereka ya alhamdulillah deh bisa dapat 200 juga, alhamdulillah. Ya gimana ya Pak ya, kalau orang yang menengah ke bawah itu 200 itu udah lumayan banget ya Pak. Harusnya berapa ya? Harusnya 300 ya? Saya kurang tahu juga Pak, itu ada 6 bulan kalau nggak salah dikasihnya itu. Iya. Setiap bulan itu dikasih. Ya, betul. Karena itu padahal yang bantuannya itu targetnya buat membantu yang orang ini yang udah kena gara-gara pandemi, malah diambil lagi sama undang-undang yang kayak gini gitu Pak. Kalau pendapat Bapak gimana Pak? Oke. Pendapat saya nanti setelah sholat asar ya. Di sini udah waktu sholat asar ya, Pak Yus ya. Saya izin ya. Siap, baik Pak. Saya akan memenuhi panggilan Tuhan dulu untuk menunaikan ibadah sholat asar. Bagi adik-adik ya yang waktunya sudah sholat asar, mohon berkenan untuk menunaikan kewajiban sholat asar ya, terutama bagi yang muslim ya. Nanti kita kembali lagi jam 3:30 ya. Nanti akan saya jawab ya, Pak Yus ya, setelah ini ya. Saya izin ya untuk sholat asar. Saya off-kan dulu ya, tapi saya nggak keluar dari Zoom ya. Baik Pak. Dengar Pak. Baik. Ini salah satu program pemerintah, ini kan program prakerja ya. Ini sebenarnya ditujukan ya, tujuannya kan untuk mengurangi pengangguran ya. Yang produktif punya dapat pekerjaan. Intinya begitu ya. Nah, dalam praktek ternyata yang menikmati tadi ada oknum ya, oknum di sana ya, Pak Yes ya.
yang memanfaatkan itu justru untuk ini ya, Pak Yes ya, mendapatkan keuntungan ya personal gitu ya, Pak Yes ya. Iya, Pak. Nah, ini patut disayangkan juga. Jadi nggak tepat sasaran juga ya. Dan memang apalagi di masa pandemi ini ya, banyak kan program prakerja malah online ya, banyak kan gitu ya, Pak Yes ya. Dan yang punya fasilitas online siapa? Bukan orang miskin ya, pasti orang-orang berada. Nah, tadi difasilitasi oleh sekretaris desa ya, tadi ya Pak Yes ya, Iya, untuk Pak. mendapatkan itu ya, mungkin dengan menyewakan bukan menyewakan ya, fasilitas di desa ya untuk dipakai ya, begitu ya Pak Yes ya. Enggak, Pak, pakai komputer kantor tuh. Ya, komputer kantor kan boleh dipakai ya untuk itu disewakan atau tidak itu komputernya? Enggak disewakan, Pak. Si itunya itu yang daftarin punya warganya gitu, dijokiin lah gitu istilahnya Pak kalau sekarang. Iya ya, itu kan dapat bantuan dari pemerintah itu yang punya ini ya prakerja itu, jadi sudah sejak awal prakerja itu dapat bantuan, yang bantuannya mungkin nggak seluruhnya diterima oleh yang bersangkutan ya, sebagian diambil ya oleh yang jokiin tadi ya. Iya itu Pak. Ini memang ini ya patut disayangkan ya, jadi kebanyakan ya memanfaatkan kesempitan orang ya untuk keuntungan pribadi ini yang terjadi di tempat sana ya Pak Yes ya. Ini kan kondisi ini ya. Ini bukan hanya di sana kayaknya Pak Yes ya. Kayaknya di mana-mana ya, ada beberapa ya. Ini kebetulan contohnya ada di Aceh ya, di sana ya Pak Yes ya. Nah, ini saya sempat ini juga ya. Saya kan kemarin ada membangun ya. Itu dimanfaatkan untuk ini ya. Ya kalau saya material kayak kayu, material yang lain diminta sih nggak masalah ya. Ada yang minta uang gitu ya. Saya sempat marah juga ya. Ini dari mana ini? Dari ini Pak Porkabi, dari Pemuda Pancasila, dari ini. Nah kebetulan yang saya nggak ada di tempat situ ya. Yang ada ya pekerja ya. Itu kan hampir ramai juga itu. Kemudian dia ini mintanya berapa? Mintanya 300.000 Pak. Oh ya, awalnya saya udah, kalau ketemu saya udah saya ini aja. Tapi yang pekerja saya merasa ketakutan juga yang bangun gitu di suatu tempat lah. Jadi memanfaatkan orang yang dalam tanda kutip ya. Kalau bangun mungkin masih dianggap saya orang berada lah ya. Kalau yang ini kan orang yang prakerja itu pencari, mereka kan belum punya pekerjaan kan Pak Yes ya. Secara ekonomi mungkin nggak begitu mapan ya, gitu ya Pak Yes ya. Iya benar Pak. Orang-orang PHK gitu. Nah, PHK, orang-orang yang butuh kerja, maka dikasih program namanya prakerja ya. Ini dimanfaatkan oleh oknum ya untuk mendaftarkan mereka, nanti dikasih janji supaya dapat kerjaan gitu ya, walaupun dalam praktek nggak semuanya dapat kerjaan loh Pak Yes ya. Kan yang punya kartu prakerja belum tentu dapat kerjaan juga. Tidak ada jaminan. Kalian bersyukur ya, di Pekanstan ini kalau lulus kan insya Allah dapat jaminan kerja ya. Jadi ASN ya, itu karunia itu, karunia luar biasa tuh dari Tuhan itu ya, yang wajib kalian syukuri itu. Orang lain susah cari kerja, kalian lulus langsung dapat kerjaan ya. Walaupun golongannya 2C ya, nggak apa-apa. Jangan memandang 2C-nya ya. Ini saya kasih tahu ya, ada adik kelas saya yang D1 ya, itu sudah dokter, sekarang jadi kepala kantor ya, junior saya ya, jauh di bawah saya. Seangkatan dengan adik kandung saya ya. Adik kandung saya dulu lulusan D1 ya, STAN ya. Sekarang kerja di JNK, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta. Nah itu temannya seangkatan udah jadi kepala kantor. Adik saya perempuan, saya bilang kenapa kamu nggak mau dipromosikan jadi pejabat eselon 4? Ini Mas, saya ngurusi anak, ya udah pilihan lah. Suami udah pejabat katanya gitu ya, sudah kalau merasa cukup. Karena yang keliling akhirnya semuanya sama di Kementerian Keuangan ya, sama-sama alumni STAN ya. Tapi saya sebenarnya patut sayangkan kalau bisa kamu lanjut saja lah, ini kan udah S1, suaminya malah saya dorong ambil S2 ya. Nah ini pilihan ya untuk kalian nanti ya. Kalau saya sarankan kalian inilah, kalau ada kesempatan untuk
jabatannya lebih tinggi, ada kesempatan untuk belajar ya, ambil ya kesempatan itu ya, jangan disia-siakan ya. Kalau bisa maju kenapa harus stagnan gitu ya. Jadi memang yang menikmati tidak tepat saya saran ya, Faiz ya, dan adik-adik semua ya. Jadi memang subsidi ini jadi dilema. Nggak dikasih, rakyat menuntut ya. Misalkan BBM tidak disubsidi, harganya naik, pasti gejolak itu di mana-mana. Harga-harga lain ikut naik. Orang harga minyak goreng naik aja, yang lain-lain ikut naik ya. Apalagi BBM ya. Makanya pemerintah menjaga ya supaya harganya itu stabil. Yang kedodoran siapa? Ya negara untuk mensubsidi itu. Karena HPP ya, HPP itu tahu nggak harga pokok pembelian ya? Itu lebih tinggi daripada harga dijual di pasaran itu ya untuk Pertalite itu. Katanya begitu. Sehingga harus disubsidi pemerintah supaya nggak rugi. Termasuk listrik ya. Listrik katanya kalau untuk ini harus disubsidi ya, kalau enggak rugi juga ya. Saya dulu tuh sempat iri ya, dulu dikatakan PLN itu rugi ya. Tapi direksinya kaya-kaya ya. Mohon maaf kok jadi cemburu, bukan masalah ini ya. Mereka gajinya tinggi-tinggi pegawainya ya. Nah, itu yang sangat patut disayangkan. Ternyata memang untuk menggaji mereka ini ya, karena dianggap mereka profesional. It's okay lah, tapi kalau kondisi seperti itu ya jangan menaikkan gaji lah. Kondisi saat istilahnya resesi ekonomi ya. Saya waktu di KPK itu sempat mau diusulin ya naikkan gaji yang besar ya. Saya bilang kita inilah lihat kondisi masyarakat, jangan kita mah senang aja ada PP sendiri yang ngatur ya tentang penggajian ya di Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi jangan kemudian itu dimanfaatkan ya untuk istilahnya itu hanya untuk yang sifatnya itu bukan nasional gitu ya, itu malah menimbulkan istilahnya kedengkian ya atau keirian yang lain. Ya terang saja KPK pegawainya nggak korupsi, orang pegawainya gajinya tinggi-tinggi, nanti akan rasionalisasi seperti itu. Yang lain bisa korupsi dong karena gajinya rendah, akhirnya seperti itu ya. Jadi gitu ya, Faiz ya. Jadi memang di daerah bukan hanya di Aceh nih, beberapa wilayah itu seperti itu, memanfaatkan ini untuk ya tadi joki tadi ya pertama itu, dan nggak tepat sasaran juga itu program-program yang sifatnya subsidi ya. Yang masih saya tepat sasaran saya pandang itu subsidi pupuk ya. Pupuk itu kan diberikan oleh petani ya. Petani itu kalau membeli pupuk ya ke ini harusnya harganya mahal, makanya dibeli oleh petani dalam harga yang murah. Itu karena dapat subsidi ya dari pemerintah ya, sehingga harganya terjangkau. Karena kalau harganya mahal nanti padinya dijual mahal. Nah, nanti memberatkan juga ya ke masyarakat. Demikian ya. Semoga bisa menjawab ya, Faiz ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya ke penugasan ya? Oke, saya rasa cukup ya. Tadi mohon dicatat ya, Ayub ya. Anas ya. Pak. Oke, siapa ini? Iya, bisa. Oke, iya. Ilsi. Izin bertanya Pak, mohon maaf pakai bahasa Indonesia. Please, Ini mengenai materi kemarin kan Pak, tentang monopoli. Nah, salah satu penyebabnya kan kegagalan pasar. Nah, bagaimana monopoli yang dilakukan perusahaan pemerintah seperti PLN, itu menurut Bapak bagaimana? Oke. Terima kasih. Kegagalan pasar itu disebabkan antara lain oleh monopoli, ya. Kemudian asymmetric information, informasi yang asimetris ya, yang tidak sempurna. Jadi hanya dimiliki oleh produsen saja, konsumen nggak diberitahu itu nanti. Kemudian adanya kartel. Kartel itu beberapa perusahaan, beberapa pemilik modal yang menetapkan harga, namanya kartel. Nah, khusus untuk monopoli yang di perusahaan negara seperti PLN, itu harganya, penetapan harganya harus berdasarkan undang-undang, Ilsi. Jadi perlu persetujuan DPR di sana. Ada harga tertinggi yang nggak boleh terlampaui. Termasuk BBM juga gitu. Kalau nggak salah ada peraturan pemerintahnya itu. Bukan undang-undang tapi peraturan pemerintah.
Nah, karena peraturan pemerintah itu tetap melakukan persetujuan DPR ya. Kalau perpres tidak perlu ya. Kalau kalian di desa, Ilzi di desa mana sekarang? Ilzi Dina Abrika? Di Kelurahan Kembang Bilo. Oh, kelurahan bukan desa ya. Oke, kalau kelurahan kan dipimpin oleh lurah ya. Nah, ini kalau di desa, ini kan ada namanya peraturan kepala desa, ada namanya peraturan desa. Kalau peraturan kepala desa itu tidak perlu persetujuan dari Badan Permusyarakatan Desa atau BPD, tapi kalau Perdes perlu. Nah, ini juga gitu, peraturan pemerintah ini biasanya melakukan persetujuan dari DPR ya. Nah, itu kalau makanya PLN itu nggak bisa sewenang-wenang dia menetapkan tarif ya, walaupun nanti diumumkan naik gitu ya, nanti di pemerintah, nanti DPR bisa mengajukan itu. Apa istilahnya, menanyakan itu. Kenapa naik begitu ya? Nah, bisa jadi akan dirubah ya atau diperbaiki itu. Jadi ada khusus untuk yang perusahaan negara memang seperti itu ya, ini ya. Berbeda dengan perusahaan swasta. Kalau swasta mah ya boleh-boleh saja, nggak ada urusan dengan pemerintah ya. Cuman swasta kan nggak boleh menguasai hidup orang banyak kecuali kartel ya. Seperti perusahaan minyak goreng misalkan ya, itu kan milik swasta ya. Nah itu dia bisa aja membuat kesepakatan harga ya antar produsen minyak goreng sehingga harganya mahal misalkan ya begitu ya. Nah pemerintah bisa intervensi itu, intervensi misalkan melalui peraturan ya, peraturan pemerintah tidak boleh menaikkan harga maksimal, kemudian juga bisa distribusi ya tentang produksi minyak goreng gitu ya. Karena kan banyak CPO kita kan diekspor ya, alasan waktu itu ya. Kenapa langka CPO-nya diekspor ya ke luar negeri? Kalau di dalam negeri saja masih membutuhkan, kenapa harus diekspor gitu ya? Ada yang ahli gitu ya berpendapat ya. Jadi harusnya yang kebutuhan dalam negeri dicukupi dulu, baru kalau memang berlebih kelebihannya diekspor gitu ya. Katanya kalau dijual di luar negeri lebih mahal dibandingkan dengan dalam negeri, misalkan gitu ya. Nah ini juga perlu namanya kebijakan pemerintah ini. Jadi di Jepang itu ya, kalian asal tahu ya, itu ada namanya politik dumping ya, politik dumping. Jadi kebijakannya itu kalau jual mobil ke luar negeri itu lebih murah, dijualnya ke luar negeri lebih murah, jadi dalam negeri lebih mahal, intinya begitulah ya. Jadi kalau dia dalam negeri harganya lebih mahal daripada di luar negeri. Nah, termasuk di Singapura ya. Di Singapura itu kalau beli mobil, wah harganya bisa Avanza saja bisa hampir 1 miliar ya kalau dikurskan ya ke rupiah ya. Di Indonesia Avanza cuma 200 juta ya. Nah, tapi kalau kita ekspor ya, kita ekspor keluar itu ininya kan tarif ekspor ya, jadi biasanya nggak kena pajak ekspor ya. Tapi kalau impor, nah itu untuk melindungi produk dalam negeri biasanya ada namanya PPNBM ya, pajak atas penjualan barang mewah. Jadi itu nanti dikenakan layer-layernya ya. Jadi tergantung dari barang mewahnya apa. Jadi kayak mobil mewah ya seperti Alphard itu pajaknya bisa 200% ya dari harga pokok ya atau COGS ya, cost of goods sold atau HPP ya. Karena apa? Untuk melindungi misalkan produksi dalam negeri ya. Produksi dalam negeri mobil kita apa sih? Kemarin SMK ya, tapi udah nggak jalan lagi ya. Paling ya kita bermitra ya, bermitra dengan Jepang ya, seperti Avanza, Xenia, Brio itu kan perakitannya dalam negeri itu, tapi mesinnya dari luar negeri. Jadi kita ada semacam combine gitu ya. Jadi kita hanya mengimpor mesin, tapi yang di dalam negeri bodinya itu dari dalam negeri. Nah beda dengan mobil mewah ya, seperti Alphard gitu ya. Nah itu pure ya dari luar negeri ya, Camry misalkan itu pure dari Jepang, jadi memang bukan diproduksi dalam negeri ininya. Makanya mobil-mobil mewah itu
saya perhatikan ya, mereka itu teknologinya canggih ya, seperti Alphard, seperti Camry itu, dia nggak khawatir mobilnya hilang, karena dia udah terdaftar di satelit, lapor nanti ketahuan di mana aja kedetek itu mobil itu, ketahuan. Termasuk kalau waktu kalian nyetir ya, jadi kalau kalian naik Alphard itu ya, itu kayak di satelit kiri kanan mobilnya itu ketahuan, jaraknya ketahuan gitu ya. Dari belakang ada mobil apa itu ketahuan, kelihatan di layar gitu. Jadi mobilnya itu kayak dipantau di dalam apa ya, kayak di televisi gitu. Nah ini memang yang membedakan ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Ilzina ya, Ilzi ya, Ilzi. Iya Pak, Ilzi. Isni, apa? Ilzi. Panggilannya apa ini? Iya, Dina? Ilzi Pak. Oh Insi ya, oke. Baik, ini saya ini ya, karena nggak begitu familiar ya. Ini kayaknya nama Arab ya. Kurang tahu Pak. Kalian jangan terprovokasi dengan hal-hal yang sifatnya memecah belah ya. Jadi gini maksud saya, yang dari luar negeri selalu jelek nggak juga gitu ya, lihat-lihat dulu. Kemudian yang kita sih memang memprioritaskan produk dalam negeri, tapi jangan terprovokasi untuk memecah belah bangsa ya. Jangan sampai kalian mudah diadu domba. Jadi ini kalian nanti kan jadi duta-dutanya ASN ya, mempererat ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harus siap ya ditempatkan di mana saja ya. Baik, ada lagi? Nah, untuk Senin depan kemungkinan akan ada public class ya, jadi kuliah umum ya. Tapi nanti saya tanyakan dulu ke dosen koordinator apakah jadi apa tidak. Kalaupun nanti tidak jadi, ya saya akan memberikan materi ya. Materinya nanti terkait dengan gruper chapter 4 ya, saya udah share ya di chat ya. Nah, untuk kelompok 2, tolong nanti dibuat presentasi ya dalam bahasa Inggris. Ini sudah saya siapkan presentasinya dalam bahasa, tulisannya dalam bahasa Indonesia, nanti explanation in English. Yang gruper chapter 5 dan 6 ya. Sudah kelihatan belum di chat ya? Sudah ada kan? Jadi siap, kelompok 2 itu Aryani, Armas ya, Anas ya, Anas termasuk Anas ya, Al Ayubi ya, dari Anas, Aryani, Berliana dan Busro. Jadi ini 2 chapter ya, nanti dibagi aja ya Anas ya. Yang chapter 5 siapa sama siapa, yang 6 siapa sama siapa gitu ya. Kemudian dalam kuadran. Kalian kalau mau lebih komprehensif, kalian baca bukunya Gruber ya. Itu lebih komprehensif tuh. Karena di slide itu hanya intisarinya aja. Jadi belum lengkap itu. Jadi kalau mau lebih lengkap kalian baca ya di bukunya Gruber itu ya, yang dalam bahasa Inggris itu. Saya tidak menyarankan kalian baca yang bahasa Indonesia ya. Karena ada teman ya yang nawarin saya, Pak sebagai saya punya nih terjemahan bahasa Indonesia Gruber gitu ya. Saya lihat malah membingungkan ya. Saya malah lebih prefer pakai belajar ya original ya in English ya. Termasuk pelajaran ini ya, principal accounting ya. Saya dulu itu pernah kan kuliah di STAN ada mata kuliah principal accounting ya. Itu saya malah lebih senang pakai bahasa Inggris ya, daripada pakai bahasa Indonesia. Kalian usahakanlah, biasakan ya. Read in original book ya, in English ya. It is better ya. Jadi kalau bisa kalian belajar ya bahasa yang originalnya. Kalau dari bahasa Inggris ya Inggris aja. Karena kadang-kadang bahasanya itu enggak ini ya. Dulu ada security, security apa ini ya? Diterjemahkan ini satuan pengaman. Wah ini salah, ini terjemahannya ini ngaco gitu ya. Harusnya kan ini kayak apa? Saham gitu ya. Jadi kayak ini saham atau obligasi ya. Security itu kan lebih kepada surat berharga ya.
Kemudian overhead cost ya, biaya overhead diterjemahkan di atas kepala gitu. Waduh, ini udah kacau banget nih terjemahannya. Jadi nggak nyambung gitu ya. Akhirnya kita bayangannya overhead cost gitu. Kok di atas kepala gimana? Padahal itu kan FOH ya. Ini apa? Overhead cost itu kan biaya lain-lain sebenarnya yang bukan biaya pokok begitu ya. Tapi ini terjemahannya jadi nggak pas gitu ya. Nah, ini yang saya sarankan ya supaya kalian bisa mempelajari dalam bahasa yang asli, yang original. Jadi kalau kalian sudah terbiasa bahasa Inggris kalian baca, itu lama-lama kalian akan paham ya. Walaupun awalnya mungkin ini apa sih? Awalnya ini agak susah nih ya. Mungkin pertama-tama kalian buka translation ya atau dalam dictionary ya, kamus gitu ya. Tapi nanti setelah berjalannya waktu dengan sering membaca itu, it's very easy ya, sangat mudah itu memahaminya ya. Baik, jadi tugasnya udah tahu ya Anas ya, nanti dipresentasikan bukan Senin ini sih, Seninnya lagi ya Anas ya. Tapi Senin ini kalau nggak ada public lecture, nanti saya akan menyampaikan ya tentang APBN. Nah, satu lagi, ini nanti jam 4 saya akhiri, tapi saya sarankan ya, ini tidak wajib sih. Kalian ikut ini. Oke, ikut ini ya. Ikut Ibu Menteri ya, Ibu Menteri. Jadi jam 4 ini saya forward ya ke kelas ya. Ini ada Bu Menteri, Pak Wamen, sama pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan ada konferensi pers ya tentang APBN. Ini sangat penting untuk memahami ya bagaimana APBN kita tahun 2022 ini ya. Konferensi pers APBN kita edisi Maret 2022. Ini kasus COVID dan seterusnya. Nah, ini nanti saya forward. Kalian kalau nggak ada kegiatan lain, saya sarankan ya untuk menontonnya ya. Nanti kita diskusi di hari Senin ya, kalau nggak ada public lecture ya. Nanti supaya bisa nyambung ya. Kalau kalian sudah menonton ini, pemahaman kita sama, nanti enak gitu diskusinya ya. Jadi saya menjelaskan cuma sekilas, nanti pertanyaannya yang banyak gitu ya, yang diskusinya ya. Saya forward ya ke kalian ya, saya izin ya. Ke grup ya, saya forward ke grup. Udah nyampe belum ini ke grup? Belum Pak, masih loading mungkin Pak. Oke, sebentar. Ini masih loading ini sebentar ya. Kenapa pakai loading ya? Public Finance 668 kan? Udah masuk Pak, baru Pak. Oh, sudah. Nah, ini ya. Kalian nanti buka di situ ya YouTube-nya ya. Nah, ini walaupun ini tidak wajib, nggak wajib Pak, kan nggak harus ini, tapi saya sarankan ya. Siapa tahu nanti keluar saat kuis ya, atau UTS ya. Paling tidak nanti saya pertimbangkan waktu review tes ya, di video ini ya. Karena ini menyangkut dengan APBN kita. Jadi public finance itu kan keuangan publik. Keuangan publik intinya apa ya? APBN. Intinya begitu ya. Bagaimana pemerintah mengkolek money ya, take revenue ya, ambil, kemudian to spend ya, spending ya. Bagaimana membiayai kegiatan pemerintahan ya. Nah, dari situ nanti kelihatan ya di APBN kita 2022 itu seperti apa ya posturnya ya. Terus saya akan sedikit menerangkan tentang budget constraint ini ya. Nah, apakah sudah bisa dilihat di ini di share screen ya tentang budget constraint ini. Bentar.
Bisa dilihat ini sedikit? Siap, sudah Pak. Siap, Pak. Ya. Baik, saya akan yang tadi belum disinggung sih tentang budget constraint itu keterbatasan budget ya, preferensi ya. Nah, preferensi dan budget constraint. Preferensi itu pilihan ya. Jadi kalau Yohan ya, misalkan setiap bulan ya dikirimi orang tua ya 1 juta ya, misalkan ya Yohan ya, saya nggak tahu apakah lebih atau kurang ya, misalkan begitu ya Yohan ya. Kemudian ada preferensi. Preferensi misalkan kalau di dalam ini ada 2 preferensi ya. Preferensi pertama itu ini untuk beli apa ya, baju ya misalkan ya, bajunya itu 1 juta harganya 100, satu buah 100.000 misalkan ya. Nah itu kan kalau dibelikan baju semua kan dapatnya 10 ya Yohan ya, karena 1 juta dibagi 100.000. Nah, pilihan kedua misalkan beli pizza, Pizza Hut ya, 1 box misalkan 50.000. Kalau dibelikan semua dapat berapa? 20 ya, 20 box ya, karena 1 juta dibagi dengan 50. Nah ini kalau di kurva ini ya, kurva indifferent curves yang pertama, ini sebenarnya kalau ininya sih semuanya gitu ya, di ujung sini ada quantity of GDS, quantity of movie ini ya. Jadi di situ makanya ada titik potong nih ya di tengah-tengah nih, bisa A, B gitu ya. Jadi bisa aja nanti dari 1 juta nggak diberikan baju semua, bajunya hanya 5 misalkan gitu ya. Berarti kalau bajunya dibelikan 5, masih sisa berapa? 500.000 kan? Berarti bisa untuk beli pisah 10 buah misalkan gitu ya. Nah, ini bergeser ke isi 2, indifferent curve-nya berubah kedua kalau uangnya nambah ini. Misalkan Yohan ternyata dikasih nambah ya menjadi 2 juta atau 1,5 juta lah ya, ini kalau ini terlalu banyak, 1,5 juta dapat tambah 500.000. Nah ini indifferent curve-nya jadi ke C ini bisa lebih gede lagi, begitu ya maksudnya gitu ya di sini ya indifferent curve itu. Jadi adanya keterbatasan anggaran itu sehingga menyebabkan pemerintah itu tidak bisa optimal untuk membiayai semua ya kegiatan yang diusulkan. Makanya di dalam penganggaran kita yang performance based budgeting itu setiap tahun kan dievaluasi itu kinerjanya. Jika suatu instansi atau institusi yang outputnya tidak tercapai, kemungkinan anggarannya akan dikurangi. Sebaliknya bagi institusi yang outputnya tercapai, maka kemungkinan besar budgetnya akan tetap atau bertambah. Tapi kecenderungannya apa? Tercapai ya. Sehingga kecenderungan dari tahun ke tahun anggaran kita lebih sedikit atau lebih banyak APBN kita naik ya, lebih besar gitu ya. Ya karena kan ada new idea ya, ide baru ya. Ada ide baru, kegiatan baru gitu ya. Dan semua instansi maunya nggak dikurangi kegiatan, inginnya ya gede gitu ya. Termasuk Pakistan ya. Yohan pernah ke kampus sejak pandemi? Ada gedung baru di tengah-tengah 8 lantai. Yohan pernah lihat? Kenapa dinamika Pak? Oh pas dinamika, enggak yang akhir-akhir ini yang ada gedung baru 8 lantai, lihat enggak Yohan? Oh lihat Pak. Nah itu kan multi years ya, untung nggak kena imbas. Kalau kena imbas bisa ditunda itu atau dibekukan, anggarannya nggak boleh dicairkan. Tapi karena udah kontrak, udah melalui proses ya pelelangan ya, sudah ditentukan pemenangnya, ya akhirnya jalan terus. Karena kalau dibatalkan nanti merugikan pihak swasta. Nanti panjang nanti prosesnya. Mereka bisa menuntut itu. Makanya tetap bangun gedungnya. Saya di SPI diminta Pak Direktur ya untuk memonitor ya, supaya nggak ada gratifikasi, nggak ada suap ya dalam pembangunan gedung itu supaya berkualitas begitu ya. Jadi nanti kalau kalian offline ya, lihat gedungnya udah hampir jadi nih ya, bagus banget ya. Ini kebanggaan kita lah, Pakistan ya. Cuman sayang kalau mahasiswanya sedikit ya. Saya sih berharap tahun 2022 ini menerima mahasiswa baru yang banyak ya. Biar kalian punya adik-adik kelas. Kalau kalian nggak punya regenerasi, kalian nanti tetap jadi pelaksana di situ. Nah, kan berat ya, nggak mau kan jadi pelaksana terus kan. Nah, biar ada yang dari bawah itu yang menggantikan kalian, kalian naik menduduki jabatan gitu.
Ini ya kalau constraint utility maximization, utility mapping of preferences. Jadi pilihan itu kadang-kadang memang harus yang mana yang didulukan ya, yang preferensi yang paling optimal ya. Nah, ada lagi diminishing marginal utility ya. Nah, Pak Yes, kamu kalau bulan Ramadan puasa nggak, Pak Yes? Puasa, Pak. Nah, puasa. Kamu makanan favorit di sana apa paling enak, Pak Yes, di Aceh? Saya di Aceh itu pernah makan ini ya, Pak Yes, sate cumi ya. Tahu nggak sate cumi? Tahu Pak, di Sabang Pak ya. Ah benar, saya di Banda Aceh itu, saya pas di Banda Aceh saya makan sate cumi. Ini sate apa cumi nih? Nyoba gitu, enak sekali ya. Nah, saya beli itu ya. Nah, ini terkait dengan diminishing marginal utility. Ya, tusukan pertama enak ya, kalau beli 10 tusuk ya ini ya. Kedua kurang, ketiga sampai ke 10 itu udah kayaknya udah nggak mau nambah lagi gitu ya. Oh, udah cukup lah. Kalian pun juga gitu, saya yakin ya, Pak Yes ya, dan teman-teman semua lah. Jadi the law of diminishing marginal utility ini adalah each additional unit makes the individual less happy. Jadi semakin dinikmati semakin nggak nikmat, semakin lama begitu ya. Puasa itu ini ya suatu karunia Tuhan yang luar biasa ya. Nikmatnya dua. Nikmat pertama saat berbuka ya. Nikmat kedua nanti saat bertemu dengan Tuhan ya tentunya ya. Nah, di saat berbuka itu, kalian makan minum apa saja, nikmat kan rasanya ya. Air putih aja, nikmat sekali. Tapi kalau air putih terus sampai 5 gelas, yang gelas kelima pasti udah kurang nikmat itu, dibandingkan dengan yang pertama. Nah, itu artinya diminishing marginal utility, semakin lama ininya, semakin kurang nikmat. Makanya perlu adanya puasa itu. Jadi kalau orang yang nggak pernah berpuasa, ini mohon maaf saya bukan ini ya, tapi saya yakin di semua agama juga ada ibadah puasa ya, itu dia memaknai hidup itu biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang berpuasa, dia akan bertambah syukur itu. Ternyata nikmat Tuhan itu sedemikian besarnya ya. Jadi dirasakan waktu buka itu ya, tegukan air yang pertama tuh nikmatnya luar biasa. Ya itu ada batasannya. Supaya apa? Supaya manusia tidak berlebihan untuk menikmati begitu ya. Supaya nggak berlebihan dalam makan, dalam minum. Gitu ya. Saya izin close dulu ya. Nanti saya ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ini ada suaranya ya. Oke, ini udah saya tutup ya. Saya stop share. Jadi untuk hari Senin depan nunggu pemberitahuan ya, apakah ada kuliah umum atau tidak. Kalau tidak, seperti biasa ya, kuliah hari Senin jam 1:30 ya. Nanti saya yang akan menyampaikan ya materinya. Dan bagi kelompok 2 nanti mohon disiapkan ya untuk presentasi hari Senin berikutnya ya. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya di bulan Ramadan ya, bagi kalian yang melaksanakan ibadah puasa ya. Dan ibadah yang lain ya, karena di bulan Ramadan itu ibadahnya kan dilipat gandakan ya, seperti taraweh ya, kan ada khusus di bulan Ramadan ya. Kemudian ada baca Quran atau kitab suci ya, sedekah, infak itu kan dilipat gandakan ya. Maka di bulan puasa optimalkan ya untuk beribadah, untuk belajar gitu ya. Kalau bisa kalian setelah sahur jangan tidur ya, ini saya sarankan ya. Setelah sahur jangan tidur, belajar malah lebih bagus ya. Termasuk habis subuh ya, jangan tidur juga kalau bisa ya. Baca-bacalah gitu ya, apa aja yang bermanfaat ya buat kalian ya, sehingga pengetahuan kalian luas ya. Nah, kalian bisa diandalkan lah dimanapun nanti ya di organisasi. Dan bagi yang PKL ya, nanti kan kalian masih PKL di bulan puasa nih ya, kalau nggak salah sampai 13 April ya. Nah, di tempat kerja PKL ini kalian ini ya menjunjung tinggi adat istiadat setempat ya, yang ada di kantor itu seperti apa. Kalau misalkan diminta buka puasa bersama ya kalian ikut buka puasa bersama. Kemudian kalau kerjanya jam lebih awal ya, biasanya kalau puasa lebih awal kalian ikut ini ya, jangan terlambat juga ya.
jadilah kalian bermanfaat ya di tempat kalian di PKL kan ya, sehingga kesan dari yang stakeholder ya di tempat PKL kalian itu, mahasiswa PKL instan itu rajin-rajin, performanya bagus, attitude-nya bagus, hormat gitu ya kepada senior, kepada atasan di situ ya, walaupun bukan atasan kalian secara langsung sekarang ya, karena bisa jadi nanti mereka akan minta kalian ya. Jadi ini ada kisah yang unik ya. Ada PKL instan di Surabaya. Di tempatnya Bukovifah. Bukovifah melihat kinerjanya bagus-bagus. Diminta itu mahasiswa PKL instan itu kerja di sana. Saya minta dong ini mahasiswa ini yang PKL di sini, dikasih oleh PKL instan. Nah, kalian kalau bisa ya seperti itu ya, supaya kalian nanti di situ bermanfaat, ada nilai tambah buat organisasi. Kalian diminta ya kerja di situ, harus siap juga ya. Ya kecuali kalau yang nggak mau, Pak saya nggak ingin Pak di situ, saya inginnya nggak di KPPC Kediri misalkan gitu ya. Ya janganlah. Kalau bisa senangnya aja di situ ya, walaupun kalian ini kalaupun nanti misalkan diminta ya siap juga ya. Daripada nanti mohon maaf ya di tempat yang nggak jelas. Karena udah di situ udah dikenal baik ya. Persahabatan itu dijaga ya, perkenalan yang baik itu dipertahankan. Begitu ya saran saya ya pada kalian ya. Mohon di ini ya, mudah-mudahan sukses ya buat kalian ya. Kalian masih muda-muda, ini seperti anak saya lah. Kalian itu masih punya masa depan yang panjang ya. Saya berharap kalian lebih sukses daripada saya ya. Kalau saya hanya dapat scholarship S2 saja, kalau bisa kalian sampai S3 gitu ya. Dan lebih baik nasibnya ya daripada saya. Ini harapan saya begitu ya pada kalian. Baik, nggak ada pertanyaan lagi ya. Untuk kuliah sore hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Bagi yang punya kelonggaran waktu, mohon berkenan ya menonton tadi ya video yang saya share kepada kalian ya. Nah itu untuk bekal ya nanti diskusi di hari Senin yang akan datang. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Sampai ketemu hari Senin. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Saya end semuanya ya.